لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu, menggunakan sisa-sisa usia yang masih ada untuk datang ke masjid ini melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah-amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk seluruh ulama dan untuk seluruh umatnya. InsyaAllah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita di rumah akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah selalu menjaga iman dan Islam kita, menjaga akidah kita, dan menjaga iman dan Islam keluarga dan keturunan kita. Hari ini kita membahas kitab Sunan Ibnu Majah, jilid pertama di bab-bab awal. Subbabnya berjudul Babul min Balighil ilma, bab tentang menyampaikan ilmu pengetahuan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita baca hadisnya. Hadisnya nomor 2200, hadisnya nomor 227. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Hatim ibnu Ismail an Humaid ibnu Sakhar al-Maqburah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ja'al masjidi hadha lam ya'tihi illa al-khair lam ya'tihi illa li khairi yata'allamuhu aw yu'alamuhu fa huwa bimanzilatil mujahidin fi sabilillah. Wa man ja'a li ghairi dhalik fa huwa bi manzilati rajulu yanzuru ila mata'i ghairihi. Hadis ini singkat, berisi nasihat dan sekaligus sindiran buat kita. Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang menggunakan perumpamaan dengan masjidnya, yaitu Masjid Madinatul Munawwarah, ya. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Hatim ibnu Ismail an Humaid ibnu Sakhar an Maqburah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, man ja'al masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairihi yata'allamuhu aw yu'alamuhu wa huwa bimanzilati lil mujahidin fisabilillah. Kata Rasulullah begini, barang siapa manja masjid hadza, barang siapa yang datang ke masjidku ini, maksudnya pakai masjid Madinah ya, lam yatihi ila li khairi, dia tidak datang ke masjid kecuali untuk sesuatu kebaikan, untuk melakukan kebaikan ya, maksudnya sholat dan lain-lain. Ya ta'alamuhu au yu'alamuhu fahuwa bimanzilati lil mujahidin fisabilillah. Dia datang ke masjid tidak datang kecuali untuk kebaikan, lalu di masjid itu dia mengajar atau dia belajar, lalu dia mengajar, bahwa bimanzilati lil mujahidin fisabilillah, maka dia itu bimanzilati, manzilah itu ukuran, takaran, setara gitu ya, ukurannya, pahalanya setara dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan ini sifatnya ini ya Pak, umum ya, universal, artinya dalam, tapi ini nanti kajiannya akan lebih dalam kalau dikaji oleh ahli-ahli tafsir hadis. Apakah setiap orang muslim yang datang ke masjid-masjid lain di lingkungannya bukan semata-mata untuk sholat saja, tetapi untuk menuntut ilmu, lalu ilmunya digunakan untuk mengajarkan orang lain, itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu kan menggunakan nasnya, menggunakan narasinya, manja'a masjidi hadza, pakai penekanan, pakai taukid ya. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, lam ya'tihi ila li khairi, tidak datang kecuali untuk kebaikan, ya ta'alamuhu, lalu dia menuntut ilmu di masjid itu, au yu'alamuhu, atau dia mengajarkan ilmu di masjid itu, bahwa bimanzilatil mujahidin fisabilillah, ganjarannya sama seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu macam-macam bentuknya ya, bukan semata-mata berperang fisik. Jadi saudara-saudara sekalian, kita manfaatkan masjid kita bukan semata-mata untuk menuntut untuk sholat 5 waktu dan sholat-sholat rawatib, tetapi masjid ini kita gunakan untuk syiar Islam yang lebih luas, baik itu fungsi-fungsi mencerdaskan umat maupun fungsi-fungsi sosial. Fungsi sosial ya itu banyak ya, Masjid At-Taubah juga sudah menjalankan itu. Yang terpenting adalah fungsi-fungsi mencerdaskan umat. Saya mengamati ya Pak, sejak saya kecil itu sampai saat-saat ini, rupanya di Indonesia ini kegigihan dan kegemaran orang menuntut ilmu itu terpengaruh dengan sifat, karakter, dan suku-suku di Indonesia. Saya sih tentu tidak banyak mempelajari secara luas, tapi kalau yang saya lihat dalam perjalanan hidup saya dalam menuntut ilmu agama, saya lihat beberapa suku itu di Indonesia itu gigih sekali menuntut ilmu agama. Dulu saya kan suka ikut ngaji-ngaji ya Pak, ke beberapa kiai-kiai, ke beberapa ulama, ke beberapa habib-habib itu. Salah satunya Habib Novel bin Jindan waktu zaman kecil lah, saya masih kecil lah, masih anak-anak. Itu kakek-kakek, bapak-bapak zaman dahulu tuh naik sepeda ontel, bawa tas kulit, di belakangnya, di dalam belakangnya kitab. Kalau saya sih cuma ngedengerin doang karena saya nggak punya kitabnya.
nulis di dalam Habibnya bacain kitab-kitab itu, dia terjemahin. Itu orang-orang udah pada tua-tua, Pak. Itu yang saya lihat. Terus saya ikut kajian kitab Ihya Ulumuddin sama Muallim Syafi'i Azami di Gandaria juga begitu. Itu hari Rabu dulu, hari Rabu malam Kamis kalau tidak salah. Yang muda saya sendiri, waktu itu saya masih remaja lah ya. Bapak-bapak pada duduk kumpul gitu, nulis, terjemahin kitab-kitab. Itu kitab asli yang dipakai. Kalau saya pergi ke Palembang sama, terus di Jawa Timur juga sama. Saya tidak tahu kalau di Kalimantan, nah saya mungkin sama ya. Jadi ada beberapa suku-suku tertentu yang semangat belajar agamanya tinggi. Kalau menurut ini subjektif saya saja pribadi, belum tentu juga benar. Saya begitu, saya lihat ketika saya pernah belajar juga tafsir sama salah seorang kiai di Jakarta ini juga begitu. Bapak-bapak udah pada bongkok-bongkok bawa kitab tafsir, terjemahin, tulis gitu. Semangat belajarnya sangat tinggi. Ya. Itu luar biasa di masa itu ya, di zaman itu mungkin belum ada banyak godaan kali ya. Lalu selanjutnya kalimatnya Rasulullah mengatakan, wa man ja'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilati rajulu yanzuru ila mata'il ghairihi. Nah, ini yang jangan sampai terjadi sama kita ya. Dan barang siapa yang datang ke masjid dengan tujuan selain tadi beribadah dan menuntut ilmu, fahuwa bimanzilati rajulu yanzuru ila mata'i ghairihi. Dia itu ukurannya setara gitu ya, perbandingannya sama dengan seorang laki-laki yanzuru ila mata'i ghairihi, seorang yang menilai kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain, atau seseorang yang selalu membanding-bandingkan apa yang dia miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain. Yang timbul itu adalah perasaan dengki, perasaan iri. Itu Rasulullah mengatakan, datanglah ke masjid ini dengan tujuan beribadah kepada Allah, dengan tujuan menuntut ilmu. Lalu setelah ilmu didapatkan, ilmunya diajarkan, minimal diajarkan, diingatkan kepada keluarga kita di rumah. Jangan ada tujuan lain. Nanti kalau ada tujuan lain, kita disamakan oleh Rasulullah seperti orang yang suka iri dan orang yang dengki. Datang ke masjid bergibah, datang ke masjid lihat kanan, lihat kiri, membanding-bandingkan si A dengan si B ya. Tapi catatannya fi zawaid isnadihi, oh ini sahih ya. Isnadihi sahih ala syurutil muslim. Hadis ini sahih menurut syarat sahihnya Imam Muslim. Kita mengetahui ya Pak, kalau di kalangan ulama hadis itu ketika syarat-syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim dipenuhi oleh kitab-kitab hadis yang lain, maka itu bisa dijadikan hujah oleh para ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis itu langsung percaya kalau ada hadis yang syarat-syarat kesahihannya sesuai dengan kesahihan syarat-syarat hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu sudah langsung bisa diterima. Ulama hadis langsung percaya, oh sudah benar ini, karena Bukhari dan Muslim itu sangat ketat dalam membuat persyaratan-persyaratan mensahihkan hadis-hadis Rasulullah. Jadi kalau ada keterangan isnadihi sahih ala syurutil Imam Muslim, ini udah bagus, udah benar, kurang lebih begitu ya. Kembali lagi kepada teks hadis, alangkah baiknya kalau masjid itu selain difungsikan untuk kegiatan ibadah-ibadah rawatib, ibadah rutin maksudnya, juga dijadikan sarana untuk menuntut ilmu, mengajarkan ilmu pengetahuan ya. Dan kita juga harus punya semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu untuk memperbaiki pengetahuan kita. Saya sudah berkali-kali mengatakan, kalau kita merasa cukup, itu sesungguhnya kita masih sangat kurang. Dan itu yang saya alami dulu. Saya juga begitu, apa yang saya anggap dulu itu sudah benar, sudah sempurna,
Setelah saya pelajari lagi, oh ternyata masih kurang sempurna. Ternyata dalil yang saya pahami itu tidak seperti itu gitu ya. Setelah saya mempelajari, mengikuti lagi kajian-kajian ulama-ulama. Dan agama ini santai-santai aja Pak, ringan-ringan aja. Jangan bapak-bapak berpikir pelajaran jadi orang Islam itu susah banget, harus belajar begini, harus belajar begitu. Enggak juga Pak. Waktu kita itu sangat banyak untuk belajar ilmu agama. Kita jujur aja pada diri kita sendiri, sekarang ini banyakan mana kita ngobrol santai-santai sama belajar. Gak usah kita bandingin dengan bekerja ya Pak, karena bekerja juga wajib. Kita bandingin aja dengan waktu luang kita. Cuma kadang-kala kita males saja gitu kan, males, nggak mau, nggak berminat. Terus apalagi alasannya, saya kan nggak punya basic Pak Ubay, baca kitab terjemahan. Kalau nggak punya basic gampang kan. Kalau nggak ngerti, setiap minggu di sini ada pengajian, tanya aja mau ustadz-ustadznya kalau ada sesuatu yang kita tidak paham. Baik, itu mari kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya ini hadis yang cukup panjang, tapi sudah beberapa kali saya bacakan dan mungkin bapak-bapak juga sudah sering mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Ali ibnu Muhammad qala hadatsana Abu Muawiyah an A'mas an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafsa 'alal muslim kurbatan min kurabi dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara al-musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man yasra 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Wa ma yajtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yadluna al-kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa khafathumul malaikatu wa nazalat alaihim sakinatu wa ghasiyatuhumul rahmah wa zakarahumullahu fiman indahu wa ma abtahu bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Nah, ini bagian yang belakang ini yang penting, saya ulangi. Wa man abta'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Itu saya jelasin ya, ini hadisnya lumayan panjang. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah dari Ali ibnu Muhammad, meriwayatkan kepada kami Abu Muawiyah dari A'mas dari Abu Salih dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis karena dia gemar menuntut ilmu dan hidup bersama Rasulullah ya. Saya pernah menjelaskan beberapa kali kesempatan seperti apa beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man nafsa al musliman kurbatan min kurabi dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa orang-orang muslim yang meringankan beban permasalahan saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya di hari kiamat. Nah, ini fungsi sosialnya masjid ya. Ya dari dulu Masjid At-Taubah juga seperti itu. Kalau ada yang meninggal, kita kasih bantuan dana. Ada yang membutuhkan, kita kasih bantuan dana ya. Tapi itu tentu harus sesuai dengan keuangan DKM, jangan memaksakan juga. Barang siapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan ringankan bebannya di hari kiamat. Memang ini sifatnya individu, jadi kalau ada saudara-saudara kita yang bisa minta bantuan, ketika kita mampu membantunya, itu adalah kesempatan kita untuk meringankan beban-beban kita di hari kiamat. Allah akan ringankan hisab kita di hari kiamat.
Wa man sataral musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ini lebih penting. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat, di dunia dan di akhirat. Ini ada setelah kita dengar keburukan-keburukan saudara-saudara kita, kalau bisa jangan diumbar-umbar ya, kita simpan saja. Karena dengan kita tutupi aib, apalagi kalau itu belum pasti ya, belum benar. Karena kita ini suka nyebar-nyebar aib kemana-mana, gibah-gibah, bercanda-bercanda, tidak sadar apa yang kita sampaikan belum tentu benar gitu ya. Kalaupun itu benar, kalau tidak berhubungan dengan penyelesaian sebuah masalah yang dibenarkan oleh syariat, ya kita simpan saja, jangan kita sampaikan kepada orang lain. Kalau kita menutup aib saudara kita sesama muslim, maka Allah akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat, kecuali hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian masalah yang sesuai dengan syariat. Misalnya si A dituduh korupsi, dicurigai, lalu dipanggil oleh petugas, lalu harus dipublikasi, yaitu berhubungan dengan syariat. Atau di luar itu kita jangan sampaikan. Wa man yasara 'alal mu'sirin yasarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya, kalau ini sangat penting ya Pak, terutama orang-orang yang punya kebijakan. Itu jangan suka mempersulit-sulit urusan orang lain itu. Ada yang minta-minta surat pengantar, minta-minta tanda tangan, buru-buru dilaksanakan. Karena itu akan mempermudah kita di akhirat. Saya juga begitu Pak, waktu saya jadi ketua DKM, Pak Bay minta tanda tangan dong, ini ada beasiswa, kalau saya pengurus masjid saya bisa melanjutkan pendidikan dengan biaya setengah. Sini buruan gue tanda tanganin, kalau perlu lu tidur tanda tangan gue, yang penting beres. Draftnya kasih tahu aja. Oh begitu, ya udah, oke. Itu ya, biar gampang ya, memudahkan urusan orang lain, biar urusan kita dipermudah oleh Allah. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, wallahu fi auni abdi maka na abdu fi auni akhihi. Allah itu masih tetap akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi kuncinya gampang Pak, kalau kita pengen dapat rezeki banyak, kita banyak-banyak aja menolong orang lain, selesai, menolong saudara dan sebagainya ya. Hitung-hitungannya nggak usah pakai 700 kali, hitungannya 10 kali aja biar gampang. Man ja'a fil hasanati falahu asyrun amsalihha wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Surah Al-An'am. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Barang siapa yang melakukan keburukan, maka Allah akan membalasnya tidak melebihi dari keburukan yang dia lakukan. Itulah adilnya Allah ya. Kita melakukan kebaikan, Allah balas 10 kali. Jadi kalau kita pengen dapat duit 10.000, nyumbang 1.000. Pengen dapat duit 100.000, nyumbang 10.000. Pengen dapat duit 1 juta, nyumbang 100.000. Gampang kan? Ya tinggal hitung. Emang udah pasti. Tapi kalau saya tidak ikhlas itu perlu pelajaran. Ikhlas itu perlu semangat. Kalau saya juga begitu, namanya manusia kan suka tuh di WA ya, di WA sama adik, di WA sama sepupu gitu ya, ponakan, duit lagi pas-pasan, paksain kasih, ntar nggak lama juga ada yang transfer, macam-macam lah bentuknya gitu ya. Allah lebih tahu itu. Jadi dengan kita, Rasulullah mengatakan Allah itu akan menolong kita selama kita masih menolong saudara kita. Nah ini juga bagian yang tidak kalah penting kelanjutannya. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersemangat memfokuskan diri menuntut ilmu ya, barang siapa yang memfokuskan diri menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah,
Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Jadi semangat-semangat menuntut ilmu ya Pak. Apa yang Bapak dengar dari majelis-majelis taklim, Bapak ajarkan kepada anak istri Bapak di rumah. Minimal begitulah. Wa ma yajtama'u qaumun fil baiti min buyutillah yadlunal kitaballah wa yatadarasanahu bainahum illa khafathum malaikatu wan nazalat alaihimul sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indahu. Nah ini juga penting. Barang siapa orang muslim yang berkumpul di rumah-rumah daripada rumah Allah, min buyutillah maksudnya masjid-masjid, lalu mereka wayatlunal kitab Allah, lalu mereka mengkaji dan mengaji kitab Allah, mengkaji dan mengaji Al-Quran, wayatadarasunahu, lalu mempelajari isi Al-Quran, bainahum, di antara mereka kumpul halaqah-halaqah, kelompok-kelompok, ada gurunya, lalu mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari cara membaca Al-Quran, lalu mengkaji isinya. Illa khafathumul malaikah, maka Allah, malaikat akan menaungi mereka. Saya di Masjid At-Taubah itu kan ada pelajaran tahsin Quran malam Jumat ya kan, yang dipimpin sama Ustadz Nizam. Itu juga dibawa Bapak ikut ngaji, malaikat turun menaungi bapak-bapak yang ikut. Tapi kalau yang nongkrong di sana nggak dinaungin malaikat ya. Jadi sini aja ada kajian, masuk kemarin tak udah lepas kajian, boleh sono lagi ya. Kata hadis ini nih, bukan kata saya, nongkrong warung akang tidak dinaungi malaikat. Kalau nongkrong dia tobat dinaungi malaikat sambil mengkaji Al-Quran. Wa nazalat alaihimul sakinah, akan diturunkan sakinah, ketenangan hati Pak, ketenangan batin. Wa ghasiyatuhumul rahmah, di selama mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu akan disertai dengan ampunan. Wa zakarahumullahu fima indahu, dan Allah itu akan menyebut-nyebut orang-orang yang kumpul di masjid-masjidnya Allah mempelajari Al-Quran. Allah akan nyebut-nyebut di makhluk-makhluk lain. Misalnya Pak Edi ngaji sini sama Ustadz Nizam. Pak Edi ngaji nggak sama Ustadz Nizam? Ngaji. Pak Ma'ruf misalnya ngaji, Pak Victor, Pak Dedi ngaji. Itu disebut-sebut si Edi. Kata Allah, kata hadis ini nih, Allah bilang si Edi lagi ngaji di Masjid At-Taubah, lu lihat. Allah ngomong sama malaikat-malaikatnya. Apa agak keren itu Pak? Kita disebut sama Allah. Kita disebut-sebut sama menteri aja, nama kita senang, apalagi disebut sama Allah. Bener nih kata hadis ini, hadisnya sahih nih. Wa zakarahumullahu fima indahu, Allah akan menyebut-nyebut orang-orang yang kumpul membentuk halaqah mengkaji ayat-ayat Allah di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, fiman indahu, di makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Berarti makhluk yang ada di sisi Allah kan cuma malaikat, kalau yang lain enggak, jauh ya. Jadi kalau ada majelis-majelis ilmu itu hadir, biar namanya disebut-sebut sama Allah, mudah-mudahan Allah kan tidak melupa. Begitu di yaumul hisab, ini dia orang yang sering gue sebut-sebut nih, lanjut, itu kan enak kan ya. Nah ini bagian yang terpenting dari hadis ini. Wa man abta'u bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu ya. Wa man abta'u bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu, barang siapa yang amalnya lambat, yang amalnya kurang, lam yusra bihi nasabu, tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Jadi mau anak siapa kek, anak ulama kek, anak kiai kek, kalau amalnya kurang ya kurang aja. Kagak mungkin darahnya, gennya itu, genetisnya, DNA-nya bisa memasukkan dia menjadi ahli surga. Rasulullah bilang, wa man abta'u bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu, barang siapa yang amalnya kurang, bahasanya Rasulullah begini, barang siapa yang amalnya itu diperlambat, tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya.
Jadi siapapun dia, mau turunan ulama, turunan habib, kalau perilaku amalnya kurang ya kurang. Anak-anaknya kiai kagak mungkin amal bapaknya bisa dipindahin ke dia. Kalau udah dia umur hisab mah udah nyelamatin diri masing-masing, Pak. Ya. Kalau udah dia umur hisab tuh urusan masing-masing aja. Makanya kita masih ada umur ini, banyak-banyak menuntut ilmu, banyak-banyak memperbaiki amal kita. Nanti Bapak boleh bertanya, Pak, tapi kan katanya seorang ayah bisa menyelamatkan anak keluarganya di hari akhirat. Nanti Bapak tanya sama ustadz yang lain, ya. Nanti pendapatnya ustadz itu sampaikan di majelis ini biar kita bisa diskusi, biar majelis-majelis taklim di At-Taubah ini hidup. Kalau ada kajian-kajian itu banyak diskusi. Kalau permasalahan ustadznya tidak bisa menjawab secara clear, nggak ada masalah, tanyakan lagi sama ustadz-ustadz yang lain. Namanya juga guru itu kadang ya pengetahuannya tidak terlalu sempurna, ya. Itu hadisnya panjang tapi isinya semua pelajaran buat kita. Lalu kita bisa baca hadis berikutnya, hadis nomor 228. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hisam ibnu Ammar, hadatsana Sadaqah ibnu Khalid, hadatsana Utsman ibnu Abi Atika an Ali ibnu Yazid an Qasim an Abi Amamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihadzal ilm, kata Rasulullah, alaikum bihadzal ilmu qabla ayuqbada wa qabduhu ayarfa'a wa jama'a baina isbaihi wusta wallati ala ibahamal hakadha. Thumma qala al-alimu wal muta'allimu syarikati fil ajri wala khaira fi sa'iran nas. Ini bagian akhirnya juga penting. Wala khaira fi sa'irin nas. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Hisam ibnu Ammar, meriwayatkan kepada kami Sadaqah ibnu Khalid dari Utsman ibnu Abi Atikah, dari Ali ibnu Yazid, dari Qasim, dari Abi Amamah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alaikum bihadzal ilm, wajib atas kalian berpegang teguh pada ilmu agama ini. Ya, alaikum, atas kamu wajib berpegang teguh mempelajari ilmu agama ini. Qabla ayu'bada, sebelum ilmu agama ini dicabut oleh Allah. Wa qabduhu ayurfa'a, mencabutnya itu dengan mematikan para ulama. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan menggabungkan dua jarinya, jari tengah dan wa jama'a baina isbaihi usta allati tali ibahuma hakadha. Rasulullah itu menggabungkan sambil mengatakan dicabutnya seperti ini gitu kurang lebih, ya, dengan mengangkat para ulama, para guru dan orang-orang yang menuntut ilmu. Summa qala, lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil ajri. Orang-orang alim, para ulama dan orang-orang yang menuntut ilmu, murid-muridnya para ulama, berserikat dalam mendapatkan pahala. Ya, jadi kalau ada majelis ta'lim, majelis ilmu itu, guru dan orang yang hadir, ustadznya gitu ya, dan orang yang hadir di majelis ilmu sama-sama mendapatkan pahala. Kira-kira begitu maknanya Rasulullah katakan. Ya, qala al-alimu wal muta'allim, orang alim dan orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu, syarikani fil ajri, dua-duanya mendapatkan pahala. Jadi kalau ada kajian di dalam masjid ini yang narasumbernya dan orang yang hadir sama-sama mendapatkan pahala. Wala khaira fis sa'irin nas, belum tentu ada kebaikan di kebanyakan manusia, ya. Di kalangan mayoritas manusia secara umum itu belum tentu ada kebaikan, tetapi yang pasti ada kebaikan adalah di majelis-majelis ilmu agama.
Jadi kalau ada kesempatan untuk hadir, hadir. Nah, itu hadis yang berikutnya. Jadi jelas ya Pak, kalau ada kesempatan untuk menuntut ilmu, kita gunakan sisa-sisa usia kita yang ada ini untuk mempelajari ilmu agama dan sekaligus mengamalkannya. Hadis yang berikutnya, baru setengah 6 kan? Jam 7 lah kita kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Bisrun Ibnu Hilal As-Saufi, hadatsana Daud Ibnu Zabir an Burkani Al-Khunais an Abdurrahman Ibnu Ziyad an Abdullah Ibnu Yazid an Abdullah Ibnu Umar qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumu min ba'dil hujurihi padakhala al-masjid wa idha huwa yuhalqataini ihdahuma yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah wa ukhra yata'allamuna wa yu'allamuna. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ala khairin haula'i yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah fa in sya'a atahum wa in sya'a ma'anahum wa haula'i yata'allamuna wa yu'allamuna wa innama bu'istu mu'allaman fajalasa ma'ahum. Nah, ini kira-kira artinya begini. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jata yaumin min ba'da hujurihi. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah keluar dari gurbahnya masuk ke dalam masjid. Pada qalal masjid fa idza huwa bihalqataini. Rasulullah melihat menjumpai 2 halaqah di dalam Masjid Nabawi itu. Ihdahuma yaqra'unal Qur'an. Salah satu halaqah itu kelompok jamaah orang itu, jamaah kaum muslimin lagi sibuk membaca Al-Qur'an. Wa yad'una Allah. Lalu Rasulullah berdoa untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an itu. Wal ukhra yata'allamuna wa yu'allamuna. Satu kelompok halaqah lagi, orang-orang yang berdiskusi tentang ilmu agama, saling berdiskusi menyampaikan ilmu agama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, kullu ala khair. Setiap mereka dua-duanya halaqah itu sama-sama mempunyai kebaikan. Haula'i yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allahu fa inna sya'atahum wa in sya'a ma'anahum. Kelompok halaqah yang sedang membaca Al-Quran, aku berdoa kepada Allah untuk mereka. Kalau Allah kehendaki doaku, maka mereka akan mendapatkan kebaikan. Dan kelompok yang mempelajari ilmu agama, wa innama bu'istu mu'allaman. Kebetulan memang iya, aku ini diutus untuk mengajarkan ilmu pengetahuan. Fajalasa ma'ahum. Maka Rasulullah duduk di salah satu halaqah yang sedang berdiskusi tentang ilmu agama. Di halaqah yang membaca Al-Quran, Rasulullah berdoa atas mereka. Di halaqah yang berdiskusi ilmu agama, Rasulullah nimbrung duduk untuk ikut berdiskusi. Tapi Rasulullah tegaskan dua-duanya baik. Bapak-bapak sekalian, mari kita penuhi masjid-masjid kita, bukan hanya masjid At-Taubah saja, masjid-masjid yang lain, dengan kegiatan-kegiatan menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama selain kegiatan-kegiatan ibadah maqdoh yang bersifat rawatib, yang bersifat rutin. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.